Sehat? Ya, saya memperkenalkan nama saya Roni Immanuel, tapi ngetop dengan nama Mongol Stress. Istri tadi dikasih tahu kan harus memperkenalkan diri ya. Istri Sopigi alias saya Duda. Saya beragama Kristen dan di agama saya nggak boleh nikah 2 kali, Pak. Jadi saya ingin menikah kembali. Saya tanya sama pendeta, bolehkah menikah 2 kali? Ternyata nggak boleh. Syarat untuk menikah lagi, tunggu mantan istrimu meninggal. Jadi saya setiap hari doanya itu, Pak. Tuhan cabut nyawanya. Tuhan, artis banyak doi boleh kawin jadi apa itu? Saya putri 1 berusia 11 tahun, sekolah di Jakarta Bang, di Pondok Indah Ujung. Jadi saya tinggal di Jakarta di Mampang. Saya adalah stand up komedi terbaik, terlaris, termahal dan satu-satunya dari Sulawesi Utara. Saya orang Manado. Saya juga dari suku perbatasan, saya orang Sanger, Pak, cuman beda ini Talaut. Saya di Sanger. Kemarin di Jakarta orang nanya, mau lu liburannya kemana? Kalau ke luar negeri gimana mau? Saya bilang kalau kami orang Sanger, Pak, ke luar negeri itu paling enak Filipina, karena tanpa bayar, Pak. Iya, Pak. Saya masuk 10 kalapa di kapal di perahu, badayung sampai tengah tidur, Pak. Itu nyampenya pasti dapau. Dan itu tanpa tiket, pulang diantar. Dong antar pulang saya. Kebetulan duka besarnya mantan gubernur Solo, otomatis gak mungkin Pak Sarundayan kasih dia. Makan sayang. Dan dari pada Forkopimda udah bilang pintu kantor mereka terbuka khusus untuk Anda mengadu, bukan antar proposal. Jangan mengikuti di pengadilan antar proposal selama perkara belum tercapai, proposal dibayar dengan Tuhan memberkati. Ya, ini hujan tapi luar biasa masyarakat ada. Ini adalah pertama kali saya ke Talaut. Kalau soal Talaut, saya pernah punya camat di Tamako dulu, orang Talaut. Anaknya ada di sini, Ibu Rita Peginusa. Bapaknya dulu camatnya Mongol, dan kalau beliau ke daerah Mongol pasti ketemu Oma Mongol. Ya toh, soalnya kami orang Sanger adalah salah satu juga pulau yang luar biasa, Pak. Kalau di kami di Sanger kalau orang sakit, rumah sakit jauh, Pak. Dulu masih pakai opak-opak di Goraka, Pak. Goraka itu jahe merah, Pak. Jadi digigit sedikit ujung terus dibaca 15 kali bla terus sembuh, Pak. Sembuh. Kaki-kaki pindah kepala. Karena kalau ke dokter kan CT scan, kalau kami kan nggak ada CT scan. Udah begitu kalau mau disuntik orang daerah pesisir ini, Pak, agak susah, malu buka celana. Aku ada kado dan saya aduh, ada pulau besar kan saya malu. Secara orang-orang Indonesia Timur di mana-mana Bagaro mau depan presiden tetap di Agaro, pasti itu Bagaro. Jadi di sini dulu nggak pakai sistem dokter, mantri, Pak. Jadi suntiknya nggak usah buka celana, langsung dihantam sama celana kita. Kita buka mari dulu jarum seputus 2. Parah deh, nggak apa-apa. Tapi satu hal yang pasti saya bangga jadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Saya adalah stand up komedian terbaik dan putra daerah yang paling banyak main film, Pak. Sulawesi Utara punya banyak artis, tapi yang terbanyak main film itu Mongol. Saya udah 42 layar lebar, itu jadi pemeran utama yang cuma dapat lihat pangkal lehernya itu, Pak. Soalnya pangkal leher itu, Pak, punggung, nggak kelihatan muka, Pak. Kalau di sinetron itu cuma belakang begini. Nah itu nggak dihitung, Pak. Tapi kalau kau punya karakter ada, Pak. Dari 42 film 4 jadi cowok, Pak. Asisanya jadi bencong, Pak. Begitu sayang, yang penting doi ayo. Daripada pulang kampung kok gimana nih kalapa mati ciri yuk. Jadi saya main sinetron, main film pertama saya judulnya Mursala. Saya main dengan Rio Dewanto dan Titi Rajo Bintang. Film ini tembus festival film Cannes di Perancis.
Saya ikut berangkat ke sana, nyampe di sana langsung pulang Pak karena nggak cocok dengan makanan. Saya cari-cari nasi nggak ketemu Pak. Jadi saya pulang Indonesia, film horor saya pertama judulnya Bidadari Pulau Hantu, itu tembus juara menang di festival film horor Thailand. Nah, saya adalah sutradara yang menghalumkan daerah, tapi cuma laut yang undang pamongol. Yang lain kasih yang belum undang mahal kata. Aduh Tuhan, tapi tidak apa-apa. Nggak salah stand up komedi termahal kan ada aturan manajemen Pak. Tetapi saya adalah stand up komedian pembayar pajak terrajin sampai hari ini. Dengan skala saya mendapatkan NPWP prioritas karena setiap penghasilan saya selalu daftarkan ke pemerintah, dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan berkati. Saya tidak pernah berpikir Pak bisa jadi artis karena muka sejujurnya untuk jadi artis nggak mendukung, kasihan biar nggak bagi ninggora kali tetap nggak dapat. Saya susah deh, mau operasi apa-apa juga tetap susah. Tapi kalau Tuhan yang atur, ini ada satu manusia yang bisa membantah. Amin. Kalau Tuhan yang buka, ini ada satu setan yang boleh tutup. Amin. Amin. Saya adalah stand up komedian satu-satunya bisa makan siang bersama presiden Pak. Sadar saya makan siang di Ibu Bupati Mongol so bosen Pak. So keliling Indonesia Mongol makan siang dengan pejabat. Istana saya DP nasi beda DP beras. Iya kan Pak, nggak mungkin dong istana nasinya yang beras 9.000 per kilo, ya kan, pasti premium rice. Cuman lebih enak makan dengan gubernur, dengan wali kota dan bupati daripada makan dengan presiden. Orang tanya kenapa, makan dengan gubernur, wali kota, bupati boleh tambah, makan dengan presidennya mungkin nggak tambah, cari mati begitu. Saya Pak diundang makan siang, kalau kita lagi nunggu protokoler bunyi Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Kita kan siap Pak, selamat siang Pak. Bapaknya nyamperin, apa kabar mau bagaimana? Aduh seneng kita kena. Tahu Bapak langsung ajak, mari kita makan siang. Dan yang ambil nasi paling pertama tuan rumah Pak Presiden. Dia ambil nasi satu lebar bagi dua. Saya orang Manado Pak. Oh Tuhan itu kurang. Oh Tuhan Yesus, stres kita di dalam. Aduh kayak mas tengah lebar. Di belakang nanya berapa sendok mau? Kalau bahasa Jakarta tuh setengah centong. Setengah centong. Ambil dua. Manado mau disuruh. Kami Pak, kelemahan Provinsi Sulawesi Utara salah satunya adalah makanan. Dan dalam Alkitab juga ada hubungannya Pak. Yesus memberi makan 5.000 orang karena orang Manado juga ada diundang. Karena kalau orang Sulawesi Utara Tuhan undangnya ada sisa 12 batu. Domba bungkusan. Mau cari tahu di mana? Nanti kalau ada makan-makan cocek di bawah kolong kursi pasti ada bungkusan. So itu orang sangat yang naruh pegaya gitu. Jadi pas makan Bapak ambil nasi secentong, kan? Bapak ngambil sup ini, dan kita yang undang nggak mungkin Pak ngambil yang lain, ngambil sebagaimana yang diambil presiden. Mau masuk pusat ya? Maksudnya mau ingin melek ke sana Pak, tapi kan ke sini semua ngikut kayak bebek. Selesai belakangan ambil dua, Mongol ambil Bang. Namanya juga gua artis ya kan. Makan siang istana, ambil nasi satu leper, set, santai tuh. Ambil kedua, set. Mongol pernah belajar menembak di TNI Angkatan Laut Bang, belajar nembak. Saya tahu perbedaan kokangan senjata AK-47 sama pistol. Jadi kayak aduh Tuhan mati ini, pulang itu nasi. Jadi dibalikin Pak nasi daripada mati gara-gara nambah dua itu. Penderitaan saya nih boleh bertambah. Cuman ada kelebihannya Mongol Pak. Selesai kita makan bersama, ada sesi foto bersama dengan presiden. Saya bisikin Bapak, Pak boleh bungkus? Dibungkusin Pak.
Ternyata kejujuran itu di atas segalanya. Amin. Jadi belajar jujur, jujur apa adanya. Karena kalau orang jujur pasti diberkati Tuhan. Amin. Saya sekolah dulu lebih parah loh, bukan di Manado, di Tamako. Tuhan, orang Tamako itu kalau lihat pesawat dia badada. Soalnya ngomong PO makan siang ada lihat pesawat dia badada. Si mama kan hijab kok mak badada. Ada mama ibu anu di dalam. Katanya ada adanya mama di pesawat. Pak, permasalahannya pesawat 15.000 ketinggian. Dari mana dia tahu ada adiknya di dalam? Ini kayaknya saya curiga ini dia bagian gurakan. Itu ada mama ibu di dalam. Kita tengah mau pingsan di situ. Gitu. Semua orang punya apa yang nggak punya keren. Tapi kita juga harus akui Indonesia juga ada yang kurang keren. Indonesia dinyatakan sebagai negara terjorok di dunia. Jorok bahasa Nado caparuni. Gimana buktinya? Cuman Indonesia ambil tai hidung dia goyang. Orang bule ambil tai hidung dia ambil langsung dia buang. Orang ambil orang goyang. Kita pernah tanya orang di mana terus gimana goyang? Aduh mengol kece sadake kering. Jorok. Dipelintir Pak. Lecek kering, kan jorok Pak ya. Tapi Indonesia yang deking begitu. Orang Indonesia tuh titik kepo. Kalau orang Jakarta bilang kepo itu kalau bahasa Indonesia rasa penasaran, ingin tahu sekali. Itu di mana buktinya kita sebagai negara terkepo? Waktu bom Sarina meledak, Prancis bom meledak, orang lari semua. Sarina meledaknya sampai 10 menit orang numpuk di situ. Jadi polisi masih baku tembak dan teroris orang siapa? Bagaimana itu orang? Tidak jadi takut-takut Tuhan. Jadi itu tidak terbukti cuma orang Indonesia yang boleh dengan orang kontol. Pasti penasaran siapa itu. Ya, di Jakarta juga begitu Bang. Kita lagi di Senayan City, kalau ada yang bunyi di dalam Pak, lagi pipis nih kita di urinal, bunyi. Enak-enak dia nengok siapa? Jadi punya rasa penasaran yang tinggi sama yang kotor. Cuy, itu kasihan dia di dalam toilet susah hati. Aduh, tambah bunyi ini. Dia sogepe mata buat dia gimana? Mungkin so pernah rasa kau tingginya babunyi mata babunyi. Pucat kok, aduh, kok di luar ada orang ini, aduh, dia tunggu ini. Bikin malu karena jadi bahan omongan. Oh, nah kan kalau hari yang kotor babunyi kan, ini ribet. Tapi mau bagaimana lagi? Tapi kita harus tetap bangga jadi bagian dari Indonesia. Besok kita mau pilpres. Mau ngingetin buat teman-teman, buat saudara-saudara yang ada di Kabupaten Talaut, yuk orang jaga kedamaian Indonesia. Amin. Kita memilih mereka berdua itu putra terbaik bangsa. Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu dua-duanya orang Indonesia. Jadi sebaiknya jangan bakalai, jangan ribut. Jangan sebaring berita hoax. Amin. Siapapun yang terpilih, kalau Tuhan so pilihnya ada satu manusia yang boleh batalin. Amin. Jadi kita harus jaga keamanan bangsa kita. Gitu. Saya hari ini harusnya pulang Bu, karena masih ada besok acara bisa sambut salah satu direktur di Bais TNI. Gitu. Tadi panitia bilang Mus bisa pulang, malam ada diskotannya. Kalau bilang tuh kasihan honor kan bagaimana? Nanti minta deh Pak Ibu deh Pak Pinca. Saya main film so 42, film paling banyak jadi bencong, tayang di bioskop cuma 2 minggu, penontonnya jutaan, gereja marah-marah. Sampai 2 minggu gereja gembala sidang pendeta telepon, mau kamu anak Tuhan, siapa harus jadi bencong? Pilih karakter yang memuliakan Tuhan. 2 bulan, 2 minggu telepon-telepon, lama-lama tersakit hati dengan pendeta. Dia besok dia telepon dia marah-marah tentang lagi, kasih pulang sampai berpuluhan. Untuk kita berpuluhan dia ambil, kita jadi bencong dia marah, dia minta oh itu dari jadi bencong. Saya pulang saya. Ya, kan itu cuma karakter film. Disuruh pilih karakter
memuliakan Tuhan, jangan jadi bengkong. Coba pilih karakter yang bagus, Pak. Selama Rio Dewanto, Chico Jericho, Aliando, Al-Ghazali masih hidup, susah kita sampai di situ. Tunggu dorang mati kita baru mau. Kalau masih dorang hidup, dorang terus yang kata yang bagus-bagus. Saya main sinetron Maija kepingin ke Mekah. Itu sinetron terbanyak yang saya main, 175 episode. Selesai syuting saya beli mobil Ferrari. Gak ada saya. Dia itu mobil mahal. Nggak tahu jadi apa kita di sinetron itu. Saya main di sinetron sebelumnya ganteng-ganteng serigala dengan Aliando. Itu cuma panggil Aliando, bro, otot tabrak, pulang. Ya cuma begitu, jatuh dari pohon. Ciri digot, 2 sinetron. Di sinetron naik enak turun oga bareng Om Indro, kita jadi kuntilanak, kasihan di atas pohon gantung-gantung. Di Maija pengen ke Mekah, judulnya babi ngepet. Mana setahu berarti kita gak apa, cuma gendong babi saya. Itu babi bukan dari Serofom, asli babi. Diikat di bawah pohon, gendongnya mandi, dia kincing situ, dia berak situ, gendong. Saya sempat protes kepada sutradaranya, Om kenapa mongol? Kan ada Alia, ada Wakwau, ada Aldi Tahir. Kenapa mongol? Sutradaranya ngomong, ya karena lu doang Kristen. Oh ya sudahlah, minoritas saya. Bagi gue yang penting per hari 11 juta. Iya kan? Jadi kadang-kadang orang mikir mau ribet, nggak usah ribet, hidup ini dinikmatin aja. Mari mau ke Pulau Salak, oh Tuhan tega sekali. Nah kami yang di Jakarta pingin liburan ya paling Ancol, Pak, bener tuh. Bermain kora-kora buka laut meninggal. Nanti di kora-kora Sabang sampai Tanjung Priuk. Jadi serba salah, sini pemandangan alam banyak. Kita di Jakarta ya paling ke Monas, kalau nggak mall. Iya toh. Nah ada yang tinggal di sini bersyukur. Ya paling mengeluh ya sinyal HP, no kasihan. Bapak di sorga, tuh handphone dari tadi kita kirim WA belum masuk. Nah itu mudah-mudahan di pemerintahan nanti boleh bikin sinyal HP betul-betul 4G LTE. Itu waktu kita pelantikan Bupati Sangir, Mongol baru beli handphone iPhone 7 Plus 19 juta. Sampai di Tahuna SOS. Sampai di Tamako lebih mati tuh handphonenya ada sinyal. Kita tanya apa di toko, Cik, saya kan aku kan dulu sekolah sini, ya kamu tanya sinyal di mana? Nah, di sebelah sana di bawah pohon kelapa, karena dulu di situ pasti ada sinyal. Tuhan sinyal di bawah pohon kelapa, pohon kelapa ciri meninggal dari sinyal. Aduh. Jadi hidup ini harus dinikmati, jangan dibuat ribet. Anak muda yang ada di tempat ini ingin jadi anak muda keren, jangan pakai narkoba. Karena kalau pakai narkoba yang menderita bukan cuma anak pediri, anak orang tua pun menderita. Yang masih sekolah fokus sekolah, jangan lupa pikir mau kawin. Karena usia pernikahan dini di daerah Indonesia Timur paling tinggi. 14 tahun tadi bunting, jangan. Sekolah dulu, kejar sarjana. Kalau mana so sarjana naik tua yang iko-iko, bukan anak yang dusu naik tua. Betul? Buktinya omong-omong. Bisa-bisa begini, woi perempuan mana yang mau artis? Doi sebanyak. Jadi fokus sekolah, kejar cita-cita. Kalau so tercapai, nikah so enak, so ada doi, gitu. Jadi santai. Kita PO mak meninggal 100 tahun sama aku. Kita tanya omak siapa kok sampai 100. Omak tanya, kita tanya pengen saya. Omak lagi perang di Kauhid. Tahu-tahu ada bom ciri. Omak lagi bela. Omak mau gacebo atau lari? Bayangkan omak lagi perang, lagi buang air besar. Tahu-tahu ada bom. Mau tanya, kok omak lari kebo? Oma lari polo. Jika apa larinya gak cebok, dia aja yang penting selamat dulu.
Tuhan, orang zaman dulu nggak pernah ribet loh Bapak Ibu. Kalau nggak ada air, kamu mah bagaimana? Ada cebok, pakai daun pisang biasanya. Oh Tuhan Yesus mengusul pernah coba daun pisang. Iko pramuka di mangan itu. Oh Tuhan, Deng Rita. Saudara Iko waktu itu pramuka di mangan itu untuk persiapan pemilihan jambore nasional. Bajalan kasihan ngomong, aduhnya ada air. So bingung mau baca di mana terpaksa pakai daun pisang. 1 lembar tarabe, 3 lembar tarabe, sampai 22 lembar daun pisang tarabe semua. Dan lucunya tak kena di tangan orang cium. Harusnya cuci bos, jangan anak cium soal itu tak kena. Oh Tuhan, ingat dia begini. Betul kan? Iso tahu kan mana masih kurang yakin. Oh Tuhan, bertobat. Terus saya adalah stand up komedian yang belum pernah ditegur TNI, Polri, Ormas yang ada di Indonesia maupun masyarakat. Saya paling sering ditegur oleh ataupun KPI Pak. Saya belum pernah ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia sampai hari ini. Tetapi saya adalah stand up komedian yang paling sering disidang oleh gereja. Karena saya suka marah-marah di stand up pendeta. Orang tanya, jangan marah-marah mau Pak Pendeta. Mau suka dia marah Pak Pendeta, karena pendeta kalau berdoa kadang-kadang jadi bikin takut. Anda tahu apa doa yang paling menakutkan dari seorang pendeta? Doa yang meminta Tuhan suruh datang. Semuanya di gereja pasti pendeta berdoa begitu, Tuhan hadirlah di tempat ini, disuruh datang saya. Ini pendeta lupa di Alkitab dibilang kalau Tuhan datang kiamat. Jangan panggil. Sayang di agama Islam, tanya nih Bapak Haji, di agama Islam juga dibilang Isa Al-Masih datang kiamat, kok dapat orang panggil. Soseno de penama itu. Di Alkitab berkata Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Anda suruh turun. Kira-kira itu Tuhan Yesus celup naik turun naik turun. Dia bos, dia datang kiamat. Jadi ngomong kalau dengar pendeta doa Tuhan hadirlah di tempat ini, kalau sudah bikin takut di gereja. Jangan begitu. Terus pendeta tanya, nggak boleh begitu kamu. Terus siapa yang dipanggil? Jangan lupa hamba Tuhan tentang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Matius 28, Yesus naik ke surga, dia menjanjikan satu pribadi lagi yang namanya Roh Kudus. Dia yang orang panggil, bukan pribadi kedua cuy. Dia datang sampai kalau Allah berbunyi kalangun. Panggil Roh Kudus hadirlah di tempat ini. Jangan Tuhan sayang. Kalau Tuhan datang dia muncul game over ke orang. Terus orang tanya, terus bagaimana dan mau biarnya mati cepet, ingin umur panjang, Bapak Ibu yang hadir hari ini panjang, apa solusinya? Pongo. Kalau bahasa Jakarta, budek Pak. Kenapa pongo? Kalau bahasa Ngada itu pongo Pak. Itu tuli. Orang panggil aja dia nggak dengar, apalagi Tuhan panggil. So itu mau omak mati salah karena dia pongo. Tuhan mungkin sudah dari umur 70 dia sebagai Yohana pulang tuh. Malaikat bilang bos pongo dia, aduh umur panjang nih om. Jadi udah itu umur panjang. Orang mana klakson mobil aja dia nyari, apalagi sangka kalah alam dia nyari. Sekarang dia mati. Terus orang tanya, kok jangan ada orang mati mau? Malaikat mau bakal di muka. Hah, dia lihat sih. Jadi hidup ini bawa santai aja. Coba cek, ibu-ibu zaman dulu di Sulawesi Utara ini, apalagi saya orang Sangir, orang Talaut, tidak ada macam-macam bedak. Kalau kita Jakarta pingin bedak apa aja ada. Mau ke mall mana, yang kelas bawah atrium atau yang mau kelas menengah premium Senayan City, bedak merek apapun ada. Natural kasihan di sini. Oh Tuhan, dulu bedak cuma ada bedak Kelly, Pambo kaleng kan dibelet yo.
gitu, beda Max. Ohnya beda apa? Beda kipas. Yo mau paling banyak jabatnya beda kipas nomor 4. Soalnya kita daerah pesisir pasti nomor 4 karena kan baikan konti kulit itu. Jadi biar pakai nomor 4, wih tabah sekali pakai keracunan ikan. Iya belum ada hand body dulu kasih mau ke sekolah pakai minyak kelapa 2 minggu kaki mangkilat. Ini tak tertawa soalnya kasihan orang belum ada hand body dulu kasihan buku pelajaran aja masih catat di buku di papan tulis ya. Taman itu CBSA catat buku sampai habis. Jadi figurnya dia masuk semenjak tulis di papan. Dulu kita bahagia jadi anak Sulawesi Utara, kita senang di sana. Sekarang sudah jadi anak DKI Jakarta, KTP DKI Jakarta, bayar pajak di DKI Jakarta, perpuluhan di gereja di mana saya berbakti, dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih percayakan saya tampil di mana-mana. Semua pasti karena Tuhan baik. Amin. Saya kalau stand up, aduh, orang dia bilang mau lucu sekali. Sebenarnya kita nggak usah stand up, kita di muka tuh menit tawa. Karena nak mungkin bapaknya bagaimana ini muka madu begitu. Mari yang penting bisa. Ya, cash and carry bawa pulang harus tusuk kapal sudah dapat riki pulang besok. Pak Pinca masih ada kapal? Masih kan? Berarti mau pulang atau turun? Soalnya kan di sini orang makan kok. Jadi buat hamba Tuhan yang akan pimpin doa makan, tolong jangan lama-lama nih. Soalnya solapat. Karena memang terkenal orang Sulawesi Utara doa makan paling lama di Indonesia. Oh Tuhan, seluruh dunia dia bawa dalam doa. Saya orang-orang Sangir, orang pesisir pasti doa terima kasih Tuhan buat kebaikanmu dalam hidup kami. Sebenarnya bon mulai semua kering amin Tuhan. Coba bunyi kamari terima kasih Tuhan, terima kasih. Udah coba bunyi aduh mau amin ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus amin. Kayak dia berdoa, kami juga berdoa buat bangsa. Dari tingkat pusat sampai ke pedesaan. Engkau berkati bangsa kami yang indah ini Tuhan. Kami berdoa buat Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo bersama ibu, anak, menantu dan cucu. Tuhan lama sekali. Bunyi lagi kami juga berdoa buat Wakil Presiden kami Bapak Yusuf Kala bersama ibu, anak, menantu, cucu dan usaha mereka. Engkau berkati Tuhan dengan berkat-Mu yang luar biasa. Kira soan dia bunyi lagi. Serta kami juga berdoa buat pimpinan DPR dan MPR dari tingkat pusat sampai ke pedesaan. Tuhan belum amin tuh ikan mata sudah putar lala belum amin Tuhan tidak so habis. Dia juga berdoa, kami juga berdoa buat gubernur kami Tuhan Bapak Oli Dondong Kambe Tuhan. Engkau berkati dengan kesehatan yang luar biasa buat istri, anak, menantu dan usaha Tuhan. Engkau berkati kiranya so amin. Dia tambah lagi. Kami juga berdoa buat bupati kami Tuhan. Engkau berkati dengan kesehatan dan kecantikan yang luar biasa. Lama. Jadi dia bangun kamar itu tuh Brenebon sampai kali tambah air ternyata bukan sampai depan itu Brenebon. Jadi doa sebaiknya jangan bertele-tele. Doa makan hukum Alkitab hanya mengucap syukur, tidak bersyafaat. Doa makan, doa yang benar tutup mata atau buka mata, di Alkitabnya tidak ditulis. Saya baca Alkitab 18 kali, tidak ada perintah tutup mata. Kalau saya hidup di Jakarta, doa tutup mata, nganapi angin, handphone dan dompet hilang. Soalnya di Jakarta, di gereja banyak tukang copet. Mari kita berdoa, amin, tak ada Yesus, aku HP hilang. Jadi orang tanya, doa yang benar tutup mata, buka mata. Di Alkitab ditulis yang disuruh tutup bukan mata. Matius 6 berkata, tutuplah pintu dan jendela. Jadi suruh tutup pintu dan jendela bukan mata. Kenapa tutup mata? Abad ke-13 di saat Kristen berdiri supaya jemaat konsentrasi disuruhlah
tutup mata. Jadi doa buka mata boleh? Boleh saya. Doa yang benar tutup mata buka mata. Doa yang benar buka tutup. Satu tutup, satu buka. Kenapa? Karena Alkitab berkata berjaga-jagalah dan berdoa. Jadi tutup satu buka satu. Soalnya saya pernah ngerasain tinggal di asrama sayang. Ibu gembala kasih ikan dapat ekor. Aduh haleluya daging. Sadar kali pendeta ibu gembala bilang sebelum makan doa makan. Sekarang kita tutup mata. Amin. Mujizatnya tadi ekor sekarang kapal. Mau marah berdosa. Sana saja tukang. Sana saja tukang. Sebelah bunyi ingat Mongol menuduh itu dosa. Ikan hilang. Besok juga begitu hilang terus. Tuhan ingatkan di doa malam. Tutup satu, buka satu. Sampai ini hari nyak pernah hilang barang kita. Karena sudah tahu. Jadi buat opa-opa nih para pemangku adat sehat-sehat terus opa-opa nih biar seompong yang penting tetap bahagia. Iya dok. Buat anak-anak muda yang ada di tempat ini ingat baik-baik program pemerintah nikah perempuan umur 20 laki-laki umur 25 dan laki-laki harus nikah dengan perempuan jangan laki-laki deh laki-laki. Sekarang lagi musim cowok dan cowok. Oh Tuhan, kita tanya siapa begitu kita baru ingat pelajaran PMP bab 5 kelas 3 SD halaman 12. Judulnya cintailah sesama. Dapat suruh. Udah begitu didukung provider HP karena sesama lebih murah. Di Jakarta banyak banget di Senayan City minggu lalu aja mau sampai sini kita mau pukul orang tapi aduh karena pasal KUHP angkat tahun sayang ada cowok di Senayan City suap-suapan aku suap makan dan tapi ini orangnya aku mati rasanya kayak mana kita kok berharap dia suap akan selama ada yang dia suap gitu namanya batu duda. Saya putri 11 tahun sekarang sekolah ini hari di Oma antar. Jadi kita mami ini adalah ibu-ibu yang luar biasa. Mas dengan mafia. Jadi mama saya kayaknya saya ada keturunan mafia. Mas agak setengah gila. Orang tanya siapa mau ngelatih mama gila? Mongol pak dapat jatah tiket penerbangan Jakarta Israel. Buat ke Israel berarti kan harusnya seneng ya pak. Saya nanya ke mama, mak, menjadi orang pilih Israel. Hah? Pilih mana? Pilih Israel. Di mama mau nanya, terus mau ketemu dengan siapa di sana? Dia bilang, oh gila juga kita pemani. Orang lain berbondong-bondong pingin ke Israel, mau mama di mau. Dapat tahu sangir sejati. Tapi perjalanan paling sampai gila, berantakan banget apartemennya, bersihin kek. Terus DP manajemen bilang, sorry brother, soalnya gue udah sibuk banget, gue udah logat saya. Kemudian Alinki bilang, yaudah deh aku bantuin, aku aja yang cuci piring. Terus orangnya langsung bilang, nggak usah, aku aja yang cuci piring, kamu aja yang pelaka-pelaka. Kamu yang pelaka-pelaka, itu bahasa apa sayang? Bahasa Nado. Dan buat yang cantik-cantik pertahankan kecantikan Anda seperti ibu bupati kita yang cantik ini. Gitu, ibu bupati cantik sekali sampai sekarang kita belum dapat foto dengan ibu. Takut kita kasih masuk di Instagram kalau balik aduh nyonya dan sopirnya. Nah enak sekali. Kalau kira-kira ibu ke asisten pribadi. Kita paling menderita di Indonesia. Karena muka begini kasihan tertolak. Serius loh, saya ke gereja di Jakarta di GBI Senayan City lagi ibadah. Tahu-tahu di belakang hilang HP. Segereja lihat kita. Jangan. Itu kasihan kita pakai barang emas banyak, bukan sombong. Biar unik tapi anggap kita bukan karubong. Itu tapi jangan nimpa.
orang Manado Sulawesi Utara kalau pakai barang emas belum tentu emas toh. Tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Kagile rantai kongguan perantai kan rose gold. Tiga bagi dari 5.000 jadi galang. Shalom. Jadi buat semua yang hadir hari ini, terima kasih udah Bunang Mongol, Ibu Bupati yang cantik, Pak Pinca yang bayar. Pak Pinca yang bayar, tadi ke Bang Sulut.